Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan sebuah perjalanan pemuda dengan dua tetangga kontrakannya yang akhirnya berakhir bahagia. Penasaran? Langsung saja kita mulai ceritanya. Memiliki pasangan yang cantik dan anggun tentu menjadi impian setiap pria, terutama pria muda yang belum berkeluarga. Seperti diriku dulu, aku berharap memiliki pacar atau calon istri yang cantik, tapi itu semua hanyalah harapan. Setelah beberapa kali gagal, aku justru merasa lebih nyaman mengagumi ibu-ibu ketimbang gadis seusiaku. Panggil aku Aji, usia 23 tahun dan masih belum berkeluarga. Setelah menamatkan kuliah, aku memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik atas usulan temanku. Pabrik ini berpusat di luar negeri, namun membuka cabang di Indonesia. Letaknya tidak jauh dari perkampungan, sehingga aku memutuskan untuk mengontrak rumah di dekat pabrik. Aku sengaja memilih kontrakan yang sederhana. Bagiku, yang penting tempatnya nyaman dengan harga yang terjangkau. Maklum, aku juga harus berhemat untuk biaya makan dan kebutuhan lainnya. Di kontrakan itu, aku tinggal bersama seorang wanita yang sudah berusia 40-an dan anaknya yang berusia 10 tahun. Sementara itu, di sebelah barat terdapat kontrakan lain yang dihuni oleh Pak Amin dan istrinya, Big Mila, yang terkenal judes dan sinis. Aku orang yang cukup akrab dengan Nek Romlah, istri Pak Amin, karena selain baik, ia juga sering memberiku nasi atau kue sisa jualannya. Berbeda dengan Big Mila yang kadang terlihat judes dan tidak terlalu ramah saat aku menyapanya. Seperti kosan pada umumnya, tempat jemuran dan kamar mandi terletak di belakang. Maklum, kontrakan murah, jadi kami harus bergiliran untuk mandi dan menjemur pakaian. Semula, tidak ada yang aneh selama aku tinggal di sana. Namun, di bulan keempat, hal yang janggal mulai kurasakan. Tepatnya pada pagi hari, kebetulan hari itu adalah hari Sabtu, hari libur di mana aku bisa beristirahat. Pagi itu, aku sempatkan diri untuk mencuci seragam yang hampir seminggu aku gunakan, dan aku jemur di gantungan yang sudah disediakan. Aku sengaja mencuci seragam pagi-pagi agar tidak keduluan Big Mila dan Nenek Romlah yang hampir setiap hari mencuci di sana. Setelah itu, aku pergi ke rumah teman kerja karena ada beberapa urusan pabrik yang harus aku selesaikan. Singkat cerita, siang harinya, sepulang dari rumah temanku, aku bergegas membuka pintu belakang untuk mengambil jemuran tadi. Namun, saat hendak mengambilnya, aku menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah kertas kecil yang terselip di saku seragamku. Sempat aku marah, namun anehnya, ada perasaan lain yang timbul di benakku. Entah apa maksudnya, namun aku yakin jika bukan Nek Romlah, pasti Big Mila yang pelakunya. Kuabaikan sejenak masalah tersebut. Lalu, beberapa hari kemudian, pagi itu aku hendak mandi karena ada rapat dadakan di pabrik. Namun, mendadak urung karena Big Mila mendahului pergi ke kamar mandi. Tentu saja aku harus antri, karena kamar mandinya hanya satu. Aku menunggu di pintu belakang kontrakan sambil duduk dan mengotak-atik ponselku. Tak lama kemudian, kudengar seseorang memanggil, "Big Mila," dari kontraknya. Aku yang sedang sibuk dengan ponselku, terperanjat dan langsung terdiam saat Big Mila keluar dan berlari menggunakan handuk. Kebetulan karena Big Mila pergi, aku buru-buru menggunakan kamar mandi tersebut. Tetapi di sana, aku malah kaget mendapati sesuatu yang tak terduga. Sebuah kertas kecil di saku seragamku. Aku mengernyitkan dahi, merenungkan apa makna dari semua ini. Beberapa hari kemudian, sepulang kantor, aku mampir ke kontrakan. Pagi itu, seperti biasa, aku sedang terburu-buru, namun kali ini kebetulan aku bertemu dengan Pak Wito, suami dari Romlah, yang sedang tersenyum menyapaku. Aku terheran, karena biasanya Romlah selalu judes saat kusapa. Namun hari itu, tampaknya dia berbeda. "Ada apa, Pak Wito? Membeli apa?" tanyaku basa-basi. "Belanja sedikit untuk persediaan nonton bareng nanti malam," jawabnya sambil tersenyum. "Kamu juga nonton nanti, kan?" "Tentu saja," jawabku. "Tapi Mas Wito nggak ikut?" tanyaku lagi. "Enggak," jawabnya singkat. "Aku di rumah istrinya." "Istrinya yang mana, Pak?" tanyaku dengan bingung. "Ya, Big Romlah, kan istriku," jawab Pak Wito. Aku terkejut. "Jadi, Pak Wito sudah ngomong begitu di kontrakan?" tanyaku dengan penuh rasa ingin tahu. "Ya,
Nanti kita bicara lebih lanjut, jawabnya. Setelah selesai berbelanja, aku dan Big Mila pulang bersama. Kebetulan kosan kami pun dekat, dan kami pulang menggunakan becak karena belanjaan Big Mila cukup banyak. Namun, kira-kira 15 menit berjalan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Tentu saja, tukang becak kelabakan dan membuka gulungan plastik sebagai atap becaknya. Aku merasa canggung berada di dalam gulungan itu, apalagi dengan keadaan yang tak terduga. Dengan jarak dekat dari Big Mila, yang aku heran kok aku diraba gitu, kami sama-sama diam hingga tak lama kemudian, tiba-tiba Big Mila menoleh ke arahku. Ia tersenyum sejenak sebelum akhirnya berkata, "Ayo, kemarilah." Aku terkejut dan bingung, namun aku menjawab dengan ragu, "Iya, Big Mila. Bagaimana kabarnya? Sudah pensiun juga?" "Jarang menyarankan, ya," sahutnya. "Hanya seminggu sekali." Aku hanya bisa tersenyum dan menanggapi, "Ya, begitulah." Aku tak langsung pulang, tapi malah menuju kontrakan Big Mila. Di sana, rupanya ia menyiapkan saran dan langkah-langkah untuk permasalahan yang sedang aku hadapi. Masalahnya, aku belum tahu harus bagaimana. "Jangan khawatir, Bibi bantu doa," sahutnya sambil memberikan hikmah kehidupan dunia fana. Aku sedikit terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir, tak ada salahnya jika aku sekedar membantu memberi solusi. Cuaca memang sedang sejuk, dan rupanya meski baru pertama kali meminta saran, sikap Big Mila yang judes kini tampak menghilang. Ia malah tertawa sambil memanggilku dengan nada lembut. Sebelum kembali ke kontrakanku, Big Mila sempat bercerita bahwa selama ini, ia hanya menjadi penerima segala keperluan dapur seperti sayuran, beras, dan lauknya yang ditanggung oleh Pak Wito. Namun, belakangan, sikap Pak Wito mulai berubah, bahkan acuh tak acuh. Aku mulai paham, mungkin inilah alasan kenapa Big Mila meminta saran dariku. "Makasih. Ya, kalau ada masalah lagi, panggil aku," ujarnya singkat. Beberapa hari kemudian, sore hari, aku diajak Big Mila berbelanja ke pasar. Aku yang sudah rapi segera menuju kontrakannya. Namun baru hendak melangkah, tampak Nek Romlah duduk di depan pintu kontrakan sambil memijat kakinya. Tentu saja, aku bingung dan sedikit sungkan untuk menemui Big Mila, khawatir Nek Romlah bertanya-tanya. "Nek, mau kemana, Ji?" "Ke rumah pacar." "Ya?" tanya Nek Romlah menyapaku. "Enggak, Nek. Mau cari makan di warung," sahutku. "Tidak perlu ke warung. Aku masak oseng-oseng daun nangka, makan di sini saja," jawabnya. "Sungkan?" "Ah, Nek. Sama Mbah Hamin," sahutku basa-basi. "Mbah Hamin pulang ke kampung, ada panenan di sana," jawabnya. "Oh," sahutku sambil mengangguk. "Oh, ngomong-ngomong, kaki nenek kenapa?" tanyaku, melihat ia terus memijat kakinya. "Keseleo, Nak," jawabnya. "Ya sudah, makan dulu. Nanti, selesai makan, bantu urut kaki nenek, ya." Aku bingung, namun setelah ia dengan baik hati menawarkan makanan, aku mengangguk dan melangkah menuju meja makan. Setelah selesai makan, Nek Romlah rupanya sudah menungguku di kursi tamu dengan balsem dan koin untuk membantu mengurut kakinya. Sambil duduk, aku bertanya, "Mana yang keseleo?" "Ya, ini," jawab Nek Romlah sambil menunjuk kakinya. Lantas, ia bercerita mengenai kejadian-kejadian lainnya. Tiba-tiba, ia berkata hal yang membuatku terheran. "Ngomong-ngomong, kemarin ada yang naruh sesuatu di saku seragamu." "Ya, Dek?" tanyanya. Aku terkejut. Bagaimana Nek Romlah tahu? Jangan-jangan Big Mila yang bercerita? Pikirku. Ternyata, memang benar, Nek Romlah tahu. "Iya, Big Mila yang meletakkan barang itu," bisik Nek Romlah. Aku terdiam dan merasa tak percaya. "Big Mila?" tanyaku. "Ya, Big Mila," jawabnya dengan senyum lebar. Tiba-tiba, pintu kontrakan terbuka dan Big Mila masuk. Tersenyum sambil berkata, "Jadi kamu di sini, ya?" Lalu ia melangkah mendekat. "Bukan hanya Nek Romlah yang ada masalah, Bibi juga ada masalah," katanya sambil menoleh ke arah Nek Romlah yang tersenyum. Aku terkejut dan bingung, namun seperti yang bisa ditebak, akhirnya aku mencoba menyarankan solusi untuk masalah mereka. Begitulah kisah yang terjadi beberapa bulan lalu.